Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan memberikan responsi bayar janji. Beberapa soal sudah Ibu janjikan sebelumnya, namun baru kali ini Ibu buatkan responsinya. Mohon maaf untuk itu. Oke, yang pertama adalah ketika di materi integral, Ibu ada janji mengerjakan soal seperti ini, kurang lebihnya seperti ini, tidak persis sama sih, hanya mirip seperti ini. Oke, kita mulai. Untuk integral seperti ini, kita gunakan pemisalannya U sama dengan yang ada pangkatnya. Ini ya, U sama dengan X pangkat 3 tambah 1. Dari sini kita dapatkan tentu DU sama dengan 3X kuadrat DX. Ya, oke. Kita coba di sini, kita ubah angka 4-nya, kita keluarkan sebagai konstanta, dia biarkan saja di luar, biar mempermudah. 4, oke, kita ubah, di sini ada X pangkat 5, kita ganti menjadi X pangkat 3, kali X pangkat 3 tambah 1 pangkat 5, X pangkat 3 tadi X pangkat 5, X pangkat 2-nya di sini. X pangkat 2-nya dipindahkan ke kanan. Supaya apa? Kita hanya berpikir di sini. Ini DU per 3 sama dengan X kuadrat DX. Ini DX kuadrat DX. Ini kita sudah tahu, tinggal ini. Oke. X pangkat 3 berasal dari sini. U sama dengan X pangkat 3 plus 1, maka X pangkat 3 sama dengan U min 1. Sehingga kemudian integralnya menjadi 4 integral X pangkat 3 adalah U min 1 kali X pangkat 3 plus 1. X pangkat 3 plus 1 adalah U pangkat 5. X pangkat 3 plus 1 pangkat 5 berarti X adalah U pangkat 5. X kuadrat DX adalah DU per 3. Oke, 3 ditaruh sini. Jadi semua langsung habis menjadi U dan DU. Tidak ada lagi X. Ya. Sehingga ini kemudian bisa kita sederhanakan lagi menjadi ini adalah U pangkat 6 min U pangkat 5 DU. Sehingga 4 per 3 ini adalah 1 per 7 U pangkat 7 dikurangi 1 per 6 U pangkat 5 plus C. C-nya boleh di luar, boleh di dalam ini. Oke ya. Ya sudah, selesai. Ini menjadi 4 per 21 U pangkat 7. U-nya adalah X pangkat 3 plus 1 pangkat 7 dikurangi 4 per 18 X pangkat 3 plus 1 pangkat 5 plus C. Mudah ya, intinya adalah dimisalkan dan habis semua berubah menjadi variabel yang baru. Soal berikutnya. Ini mirip dengan soal kuis kemarin rasanya ya. Pemisalannya tentu yang ada di dalam akar. U sama dengan 9 min X pangkat 3. Sehingga DU adalah 3X kuadrat DX. Kita punya ini. Oke. 5 kita keluarkan, integral akar, kalau mau lebih jelas berarti begini, 9 min X pangkat 3, X kuadratnya Ibu pindahkan ke sini, X kuadrat DX. Ini tentu sama dengan 5 integral U pangkat setengah, akar 9 min X pangkat 3 menjadi U pangkat setengah, X kuadrat DX adalah DU per 3. Ini. DU per 3 sama dengan X kuadrat DX. Sehingga ini menjadi 5 per 3 kali U pangkat setengah diintegralkan menjadi 2 per 3 U pangkat 3 per 2 plus C. Kita dapatkan 10 per 9, ini 9X pangkat 3
pangkat 3/2 plus C. Kita bisa tuliskan mungkin menjadi, boleh ya, seperti ini juga sudah benar. 10/9 kali 9 min X pangkat 3 akar 9 min X pangkat 3 plus C. Oke. Soal berikutnya yang Ibu janjikan adalah mengenai membuat grafik fungsi. Oke, yang pertama kita lihat A. Fx sama dengan X per X kuadrat min 1. Kita tahu penyebut tidak boleh sama dengan 0. X kuadrat min 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Artinya X plus 1 kali X min 1 ini tidak boleh sama dengan 0. Artinya X tidak boleh sama dengan min 1, X juga tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Kalau penyebut sama dengan 0, fungsinya menjadi tidak terdefinisi. Jadi, kemudian dari sini kita peroleh bahwa daerah definisinya adalah semua bilangan real kecuali di min 1 dan 1. Gitu ya. Daerah definisinya adalah semua bilangan real kecuali di min 1 dan 1. Oke, perpotongan dengan sumbu X, tentu jika Y-nya 0, perpotongan dengan sumbu Y diperoleh jika X-nya 0. Di sini kita dapatkan titiknya 0,0. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, Ibu ingin membahas langsung ke sum asimtot. Asimtotnya, oke, tadi apa? Fx sama dengan X per X kuadrat min 1. Kita tahu tadi bahwa X tidak boleh sama dengan 1 dan X tidak boleh sama dengan min 1. Artinya ini adalah nantinya menjadi asimtot tegak. Asimtot tegak. Kita tinggal selidiki bagaimana perilaku grafik jika X mendekati min 1, gitu ya. Ini garis X sama dengan 1, ini garis X sama dengan 1, gitu kan. Oke, bagaimana perilaku grafik jika X mendekati 1 dari arah kanan? Fungsinya X per X kuadrat min 1. Oke, kita tahu 1 di sini berarti positif. Di sini lebih dari 1 dikuadratkan dikurangi 1 ini juga positif. Artinya dia begini. Positif tak hingga. Grafiknya barangkali ketika mendekati 1 dari arah kanan ternyata grafiknya mepet-mepet begini ke atas. Kemudian bagaimana perilaku grafik jika mendekati 1 dari arah kiri, fungsinya X per X kuadrat min 1. Ini sama dengan, oke, dari arah kiri, ini tetap positif, gitu ya. Ini tetap bernilai 1, berarti positif. Sementara dari sini, nolnya 0 yang dari arah kiri, dari arah negatif. Sehingga nolnya negatif. Sehingga ini hasilnya adalah min tak hingga. Perilaku grafiknya ketika menuju 1 dari arah kiri, grafiknya ke bawah. Begini. Oke, sekarang bagaimana perilaku grafik ketika X menuju min 1 dari arah kanan? Dari arah kanan berarti ini bilangan negatif. Karena menuju min 1 bilangan negatif, sementara di sini ketika dikuadratkan sama dengan 1 yang kurang sedikit, jadi ini negatif, jadi di sini plus tak hingga.
sama dengan plus tak hingga. Jadi mendekati min 1 dari arah kanan, grafiknya ke atas. Gitu ya. Nah, kembali sekarang bagaimana perilaku grafik jika X menuju min 1 dari arah kiri. Dari arah kiri berarti di sini berarti nilainya negatif karena menuju min 1 dari arah kiri, sementara di sini nilainya 0 yang positif. Berarti sama dengan min tak hingga. Jadi grafiknya ketika mendekati min 1 dari arah kiri, nanti grafiknya ke bawah begini. Ini kita bicara asimtot. Ya. Asimtot apa lagi yang ada? Oke, asimtot yang ada lagi adalah Ibu tulis fungsinya fx sama dengan x per x kuadrat min 1. Maka asimtot yang ada lagi, kita lihat asimtot asimtot datar, maaf. Limit x menuju tak hingga dari x per x kuadrat min 1. Ternyata hasilnya ini 0. Jadi nanti kalau ada sumbu koordinat, ini sumbu Y, ini sumbu X, gitu ya. Nah, sebentar. Ini sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y, maka garis Y sama dengan 0 asimtot datar, maka Y sama dengan 0 ini. Ini juga asimtot datar. Y sama dengan 0. Kita bicara asimtot. Jadi intinya adalah kalau kalau ada sebuah fungsi, kita membahas asimtot dulu ya, karena selang kemonotonan rasanya sudah paham, selang kecekungan sudah paham, ini Ibu membahas asimtot. Misalkan kita mempunyai fungsi seperti yang kuis kemarin, 3x per x min 1. Dari sini kita tahu pasti ada asimtot tegak. Asimtot tegak. Di mana asimtot tegak itu atau garisnya ada X sama dengan 1. Dari mana? Dari sini ini. Karena dia tidak terdefinisi di 1, maka kita harus menyelidiki bagaimana perilaku grafik ketika ketika X mendekati 1 dari arah kanan maupun dari arah kiri. Sekarang asimtot datarnya adalah limit X menuju tak hingga dari 3X per X min 1. Ini tentu kita tahu sama dengan dibagi pembilang dibagi pangkat tertinggi, penyebut dibagi pangkat tertinggi, ini dibagi X ketemu 3, di bawah ketemu 1. Jadi ini. Jadi garis Y sama dengan 3 adalah asimtot datar. Nah, sehingga kalau ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X, kemudian ini 1, 2, 3. Ya, Y sama dengan 3, ini adalah asimtot datar. Y sama dengan 3, asimtot datar. Sementara asimtot tegaknya di X sama dengan 1. Katakanlah 1 di sini, berarti ini asimtot tegaknya di X sama dengan 1. Itu barangkali nanti grafiknya mungkin ada di sini gitu ya, atau dan di sini gitu ya misalnya. Misal seperti ini. Ini Ibu belum menggambar grafiknya, jadi intinya adalah asimtotnya menggambarkannya seperti itu. Barangkali ini responsi bayar janji. Kalau masih ada waktu sebelum UAS, Ibu akan share lagi hal-hal yang mungkin Anda tanyakan di grup, akan Ibu bahas. Selamat menempuh UAS yang sehat, bersih. Ingatlah Tuhan Maha Melihat. Mudah-mudahan Anda semua sukses. Assalamualaikum.